Lingkaran Survei Indonesia kembali merilis survei terbaru bulan Oktober terkait 3 kekuatan paslon di Pilkada Sulut. Juru bicara LSI Ikrama Masloman mengatakan bahwa elektabilitas Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando kokoh di atas 60% dalam sebulan masa kampanye ini. Hal ini membuat dua kontestan lainnya sulit untuk mengejar di sisa 39 hari jelang Pilkada Sulut pada 9 Desember 2020. Belum ada kasus politik di Indonesia bisa mengejar dengan selisih 40% dalam waktu 39 hari. Jika tidak ada tsunami politik di posisi petahana, yang mungkin terjadi adalah mentoleransikan tingkat kekalahan paslon non-petahana. Begitulah juru bicara LSI Ikrama Masloman dalam konferensi pers di Hotel Grand Central Manado Sabtu 31 Oktober 2020. Usai menyampaikan konferensi pers, juru bicara LSI Ikrama Masloman selanjutnya mengatakan kepada awak media sebagai berikut. Kan kita mendapati ada 5 kekuatan petahana ya. Pertama, persepsi publik yang menilai petahana sulit dikalahkan itu 65% dari publik Sulawesi Utara mengatakan petahana sulit dikalahkan. Yang kemudian kedua, pada masa kampanye ya, elektabilitas petahana tadi yang saya katakan di atas 60%, selisih 40-50% dengan kompetitornya. Kemudian dari segi penetrasi ya, dari penetrasi kampanye, petahana itu menurut publik Sulawesi Utara paling banyak dikunjungi, kemudian secara bantuan juga paling banyak, dan kemudian bahan kampanye yang masuk dari rumah juga paling banyak. Jadi itu alasan ketiga. Alasan keempat adalah publik lebih mengingat ya nomor urut. Karena itu di sini nomor urut kandidat kita menanyakan ke publik, dan mereka yang menjawab benar 65% sekian, kemudian kompetitor lainnya lebih kecil ya. Kemudian kelima, dari aspek antusiasme pemilih, petahana lebih unggul ketimbang kompetitor lainnya. Sebenarnya ketika kalau kita bedah kenapa kekuatan ini ada, memang ada 5 alasan ya. Alasan pertama karena tingkat popularitas petahana sudah mentok ya. Di sini Pak Oli sendiri sudah 97%, sedangkan kandidat lain masih di bawah 90% ya. Kemudian petahana unggul di semua aspek personality ya. Di mana aspek personality seperti jujur, pintar, dermawan misalnya, taat beragama, itu petahana di atas 70% ya. Posisi kedua Bu Teti dan Pak Sehan ya. Kemudian Bu Foni pada posisi ketiga di aspek personality, kecuali di dermawan ya. Di dermawan memang petahana, baru Bu Foni dan baru Bu Teti. Kemudian ketiga, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan petahana ini di atas 80%. Variabel keempat adalah tingkat menginginkan kembali ya. Tingkat menginginkan kembali ini di atas 67%. Publik Sulawesi Utara mengatakan menginginkan kembali petahana. Kemudian isu kelima memang isu teritori, di mana isu bolmong ya. Di sini kita tanyakan ada 4 bupati dan wali kota yang mendukung pasangan petahana. Apakah ini berpengaruh? Menurut publik bolmong, 78,9% mengatakan dukungan 4 bupati dan wali kota ini berpengaruh terhadap keterpilihan atau Oli Stephen ya. Kemudian yang ke-6 adalah dukungan dari Nusa Utara, di mana pengangkatan Pak Andi Silangen ya sebagai ketua DPR ini dinilai 60,7% masyarakat Nusa Utara berpengaruh atas dukungan terhadap petahana. Hasil survei LSI menyebut petahana Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando teratas dalam kategori paling populer dan paling disukai, unggul di semua aspek personality, tingkat kepuasan kinerja di atas 80%, tingkat pemilih menginginkan kembali di atas 65%. Isu bolmong raya tak berpengaruh karena adanya dukungan 4 bupati wali kota di wilayah BMR ke petahana. Dan terakhir terkait jangkar isu Nusa Utara diperkokoh dengan penunjukan ketua DPRD baru, Andi Silangen asal Nusa Utara. Tim Liputan Manado.